Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika, materinya tentang pecahan. Kali ini kita akan belajar untuk membandingkan pecahan. Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya. Perhatikan ya, di sini contohnya. Untuk membandingkan pecahan, kalian perlu ketahui simbol-simbolnya ya, seperti ini. Ini adalah simbol dari lebih besar dari. Ya, saya tulis di sini. Simbol ini adalah lebih besar dari ya. Terus yang ini adalah lebih kecil. Dan yang ini adalah sama dengan ya. Baik ya, kita akan mulai mengerjakan dari contoh yang pertama. Di sini ada 1/6 dan 1/4. Lambang yang tepat yang mana untuk membandingkan kedua pecahan ini? Caranya mudah ya. Seperti ini. Cara mengerjakan untuk membandingkan pecahan itu mudah sekali. Caranya ini. Kita kalikan silang antara pembilang dan juga penyebut. Dikalikan silang, jadi atas dikalikan bawah dengan persilangan. Jadi gini, satu yang ini kita tulis di sini. Kita kalikan bersilangan ya dengan yang ini, dengan 4. Jadi 1 dikalikan 4 sama dengan 4. Ini miliknya yang ini. Terus yang ini sama, satu yang atas ini kita kalikan bersilangan dengan yang ini, dengan penyebut 6. 1 dikalikan 6 sama dengan 6. Lalu sekarang 4 dan 6, simbol yang tepat adalah yang mana? Simbol yang tepat adalah yang ini ya, lebih kecil. Jadi 4 lebih kecil daripada 6. Jadi kalau kita kembalikan ke pecahannya, 1/6 itu lebih kecil dari 1/4. Mengerti? Kita lanjut ke contoh yang kedua atau yang B. Di sini 1/6 dan 1/3. Caranya sama, kita kalikan pembilang dengan penyebut secara bersilangan. Jadi yang ini 1, kita tulis dulu ya. 1 yang ini kita kalikan dengan 3 secara bersilangan. Lalu 1 yang ini kita kalikan dengan 6 dengan penyebut yang ini ya, secara bersilangan. 1 dikalikan 3 sama dengan 3. 1 dikalikan 6 sama dengan 6. 3 dan 6, yang cocok yang mana? Simbolnya ini, yang tengah lagi ya. Jadi 3 itu lebih kecil daripada 6. Kalau kita kembalikan ke pecahannya, jadi 1/6 itu lebih kecil dari 1/3. Mengerti? Sekarang kita lanjut ke contoh yang C. Di sini ada 1/6 dan 1/7. Caranya sama. Jadi kita kalikan secara bersilangan antara pembilang dengan penyebut. 1 yang ini kita kalikan dengan penyebut 7. 1 dikalikan 7 sama dengan 7. Lalu yang di sini sama. 1 yang atas kita kalikan penyebut ini ya secara bersilangan. 1 dikalikan 6 sama dengan 6. Jadi 7 dan 6 hasilnya. Terus lambang yang tepat yang mana simbolnya? Yang atas ya. Jadi 7 itu lebih besar daripada 6. Jadi 1/6 itu lebih besar dari 1/7. Mengerti? Lalu sekarang untuk yang D, 1/6 dan 1/5. Simbol yang tepat yang mana? Kalian tulis ya pada kolom komentar. Baik, jika ada pertanyaan atau ada kesulitan, kalian dapat bertanya pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika. Materinya tentang pecahan. Kali ini kita akan belajar untuk membandingkan pecahan. Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya. Perhatikan, sebelum membandingkan pecahan, kalian harus tahu simbol-simbol ini ya, atau lambang ini. Jadi yang atas, yang pertama ini simbol dari
lebih besar. Ya, lebih besar dari. Terus yang ini adalah kebalikannya, lebih kecil dari. Dan yang terakhir ini adalah simbol sama dengan. Jadi untuk membandingkan pecahan, kita gunakan simbol ini ya. Baik, kita mulai dari contoh yang pertama. Di sini ada 1/7 dan 1/2. Simbol yang tepat yang mana untuk membandingkan pecahan 1/7 dan 1/2? Sebelumnya, kita akan menggunakan cara yang mudah ya untuk membandingkan pecahan. Jadi di sini caranya kita kalikan silang antara pembilang dengan penyebut. Jadi dikalikan silang antara pembilang dan juga penyebut. Jadi contohnya seperti ini. Pembilang 1 ini kita kalikan secara berseberangan atau bersilangan dengan penyebut yang ini. Jadi 1 dikalikan 2. Pembilang 1 dikalikan penyebut 2. 1 dikalikan 2 sama dengan 2. Lalu yang ini gantian. Pembilang 1 ini kita kalikan silang dengan penyebut 7. Yang ini. 1 dikalikan 7 sama dengan 7. Jadi sekarang udah ketemu hasilnya. 2 dan 7. Simbol yang tepat yang mana? Yang lebih kecil ya. Jadi 2 itu lebih kecil daripada 7. Kalau kita kembalikan kepada pecahannya, jadi 1/7 itu lebih kecil dari 1/2. Mengerti? Kita lanjut ke contoh yang B. Di sini ada 1/3 dan 1/7. Caranya sama. Kita kalikan silang pembilang dengan penyebut. Jadi pembilang 1 ini kita kalikan silang dengan penyebut yang ini. 1 dikalikan penyebut 7. 1 dikalikan 7 sama dengan 7. Lalu yang ini gantian. 1 kita kalikan silang dengan penyebut 3. Pembilang 1 ini kita kalikan penyebut 3. 1 dikalikan 3 sama dengan 3. Lalu udah ketemu hasilnya 7 dan 3. Lalu kita gunakan simbol yang mana? Yang atas sendiri ya. 7 itu lebih besar daripada 3. Jadi 1/3 kalau disimbolkan itu lebih besar daripada 1/7. Mengerti? Kita lanjut ke contoh yang C. Di sini ada 1/7 dan 1/4. Caranya sama, kita kalikan silang pembilang dengan penyebut secara bersilangan. Jadi pembilang 1 ini kita kalikan dengan penyebut 4. 1 dikalikan 4 sama dengan 4. Lalu gantian yang ini. Pembilang 1 kita kalikan dengan penyebut 7. 1 dikalikan 7 sama dengan 7. Udah ketemu hasilnya 4 dan 7. Terus kita gunakan simbol yang mana? Simbol yang ini ya. Jadi 4 itu lebih kecil daripada 7. Kalau kita kembalikan kepada pecahannya, jadi 1/7 itu lebih kecil daripada 1/4. Mengerti? Kita lanjut ke contoh yang terakhir. Di sini ada 1/5 dan 1/7. Kira-kira simbol yang mana yang tepat? Lebih besarkah? Atau lebih kecil? Atau sama dengan? Tulis ya pada kolom komentar. Baik, jika ada pertanyaan atau ada kesulitan, kalian dapat bertanya pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika. Materinya tentang pecahan. Kali ini kita akan belajar untuk membandingkan pecahan. Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya. Perhatikan di sini ada contoh ya. Ada 4 buah contoh. Sebelumnya, untuk membandingkan pecahan, kalian perlu tahu tentang simbol-simbolnya. Di sini kita pakai ini simbol yang pertama seperti ini. Ini adalah simbol dari lebih besar. Terus yang ini adalah kebalikannya, lebih kecil. Dan yang ini perlu sudah kalian tahu ya, yaitu simbol sama dengan. Baik, kita akan mulai mengerjakan dari contoh yang A. Di sini ada 1/5 dan 1/6. Bagaimanakah cara mengerjakannya atau bagaimanakah cara membandingkannya? Caranya cukup mudah. Kita kalikan silang antara
pembilang dengan penyebut ya secara bersilangan. Jadi contohnya pembilang 1 ini kita kalikan dengan penyebut 6 secara bersilangan. 1 dikalikan 6 sama dengan 6. Lalu gantian yang ini. Pembilang 1 ini kita kalikan dengan penyebut 5. 1 dikalikan 5 sama dengan 5. Udah ketemu kan sekarang 6 dan 5. Itu lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 6 itu lebih besar ya. Jadi 6 lebih besar daripada 5. Kalau kita kembalikan ke pecahannya, jadi 1/5 itu lebih besar daripada 1/6. Mengerti? Baik ya, kita lanjut ke contoh yang B. Di sini ada 1/5 dan 1/3. Caranya sama seperti yang A. Jadi kita kalikan silang pembilang dengan penyebut. Jadi kita kalikan pembilang 1 ini dengan penyebut 3. 1 dikalikan 3 sama dengan 3. Lalu gantian sekarang. Ini, pembilang 1 kita kalikan dengan penyebut 5. 1 dikalikan 5 sama dengan 5. 3 dan 5 itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 3 itu lebih kecil daripada 5. Jadi kalau kita kembalikan ke pecahannya, 1/5 itu lebih kecil daripada 1/3. Mengerti? Kita lanjut ke contoh yang C. Di sini ada 1/2 dan 1/5. Caranya sama. Kita kalikan silang antara pembilang dengan penyebut. Jadi kita kalikan pembilang 1 dikalikan penyebut 5. 1 dikalikan 5 sama dengan 5. Lalu gantian sekarang. Ini, pembilang 1 kita kalikan dengan penyebut 2. 1 dikalikan 2 sama dengan 2. 5 dan 2 itu bagaimana? 5 itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 5 itu lebih besar daripada 2. Jadi kalau kita kembalikan ke pecahannya, 1/2 itu lebih besar daripada 1/5. Mengerti? Kita lanjut ke contoh yang terakhir. Caranya sama, langsung ya. Pembilang 1 kita kalikan dengan penyebut 2. 1 dikalikan 2 sama dengan 2. Lalu yang ini, pembilang 1 kita kalikan dengan penyebut 6 secara bersilangan. 1 dikalikan 6 sama dengan 6. 2 dan 6 itu bagaimana simbolnya? 2 itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 2 itu lebih kecil daripada 6. Jadi kalau kita kembalikan ke pecahannya, 1/6 itu lebih kecil daripada 1/2. Mengerti? Baik ya, jika ada pertanyaan atau ada kesulitan, kalian dapat bertanya pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika, materinya tentang pecahan. Kali ini kita akan belajar untuk membandingkan pecahan. Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya. Perhatikan di sini contohnya, ada 4 ya. Sebelumnya, untuk membandingkan pecahan, kalian perlu tahu simbol-simbol berikut. Simbol yang ini adalah simbol dari lebih besar. Terus simbol yang ini, itu kebalikannya, lebih kecil. Dan yang ini kalian pasti udah tahu, yaitu simbol dari sama dengan. Sekarang kita mulai dari yang A, 1/2 dan 1/3. Bagaimanakah cara membandingkan kedua pecahan ini? Caranya cukup mudah. Kita kalikan saja antara pembilang dengan penyebut, tetapi secara bersilangan. Jadi, pembilang 1 ini kita kalikan dengan penyebut 3. Secara bersilangan ya, 1 dikalikan 3 sama dengan 3. Lalu gantian sekarang. Pembilang yang ini 1 kita kalikan dengan penyebut 2. Secara bersilangan juga. 1 dikalikan 2 sama dengan 2. Jadi sekarang udah ketemu 3 dan 2. 3 itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 3 itu lebih besar daripada 2. Jadi kalau kita kembalikan ke pecahannya, 1/2 itu lebih besar dari 1/3. Mengerti? Kita lanjut ke contoh yang B, 1/3 dan 1/4. Caranya sama, kita kalikan cara bersilangan, pembilang dengan penyebut. Jadi pembilang 1 kita kalikan dengan penyebut 4.
1 dikalikan 4 sama dengan 4. Lalu sekarang gantian. Kan ini ya, pembilang 1 yang ini kita kalikan dengan penyebut 3. 1 dikalikan 3 sama dengan 3. Sekarang 4 dan 3. 4 itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? 4 itu lebih besar ya daripada 3. Jadi kalau kita kembalikan ke pecahannya, 1/3 itu lebih besar daripada 1/4. Mengerti? Kita lanjut ke contoh yang C sekarang. 1/4 dan 1/2. Caranya sama seperti yang A dan juga yang B. Kita kalikan secara bersilangan pembilang dengan penyebut. Jadi pembilang 1 kita kalikan silang dengan penyebut 2. 1 dikalikan 2 sama dengan 2. Lalu yang ini gantian. Pembilang 1 kita kalikan dengan penyebut 4. 1 dikalikan 4 sama dengan 4. Sekarang udah ketemu 2 dan 4. 2 itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? 2 itu lebih kecil ya daripada 4. Jadi kalau kita kembalikan ke pecahannya, 1/4 itu lebih kecil daripada 1/2. Mengerti? Kita lanjut ke contoh yang terakhir. Di sini ada 1/4 dan 1/5. Kita gunakan cara yang sama ya, seperti yang A, B, dan juga C. Kita kalikan silang antara pembilang dengan penyebut. Jadi yang ini pembilang 1 kita kalikan dengan penyebut 5. 1 dikalikan 5 sama dengan 5. Terus gantian sekarang. Pembilang 1 kita kalikan dengan penyebut 4. 1 dikalikan 4 sama dengan 4. Terus 5 ini lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? 5 itu lebih besar daripada 4. Jadi kalau kita kembalikan ke pecahannya, 1/4 itu lebih besar daripada 1/5. Mengerti? Baik ya, jika ada pertanyaan atau ada kesulitan, kalian dapat bertanya pada kolom komentar. Terima kasih.